Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1059. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, and subscribe. Tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Welcome to OP Story. Cerita diawali dengan munculnya sebuah kapal yang berlayar di dekat perairan Pulau Sphinx. Ternyata kapal itu adalah kapal bajak laut Akagami. Marco terlihat terbang meninggalkan kapal sembari mengucapkan perpisahan kepada Shanks dan krunya karena telah mengantarkan dirinya. Di sini, Shanks sempat menawari Marco untuk bergabung dengan bajak laut miliknya. Akan tetapi, Marco menolak dan berlalu pergi sambil mengucapkan selamat tinggal. Kemudian kita ditunjukkan flashback saat Luffy mengajak Yamato untuk menjadi bajak laut dan ikut berlayar bersama Luffy. Akan tetapi Yamato menolaknya dengan berat hati karena khawatir pada negara Wano yang saat ini menjadi incaran oleh semua orang. Terlihat juga Sanji yang menangis atas keputusan Yamato karena tidak ikut bergabung di dalam kru. Sementara Zoro berpesan kepada Yamato agar menjaga Momonosuke. Di tempat ini juga Marco datang ke tempat Luffy dan yang lainnya berada. Marco memberitahu Luffy bahwa dia akan meninggalkan Wano dan ikut bersama kapal yang berada di dekat perairan Wano. Ada flashback sedikit tentang perang Marineford saat Marco menyuruh Jinbei untuk merawat dan menjaga Luffy. Luffy berterima kasih kepada Marco karena telah membantunya selama perang Marineford. Marco berkata bahwa Ace pasti akan senang melihat perkembangan Luffy yang sekarang. Kemudian Marco terbang meninggalkan Luffy dan kawan-kawan. Cerita beralih ke Pulau Amazon Lily. Terlihat gunung besar yang berada di tengah pulau telah hancur terbelah. Gloriosa berkata bahwa baru pertama kali ada seorang pria yang berhasil masuk jauh ke dalam kota dan membuat kerusakan yang besar. Kemudian flashback kembali pada saat Angkatan Laut menyerang Pulau Amazon Lily. Awalnya pihak Angkatan Laut sukses menerobos masuk ke dalam ibu kota. Namun Angkatan Laut berhasil dipukul mundur oleh bajak laut Kuja. Angkatan Laut kemudian mengirim pasifista dengan model terbaru disebut dengan Serapim menuju ke garda terdepan. Lalu muncul seorang gadis kecil dengan sayap berwarna hitam dan api di punggungnya, menembakkan laser dengan tangannya seperti pasifista yang sudah kita kenal. Tiba-tiba kapal bajak laut Kurohige muncul dari arah belakang kapal Angkatan Laut. Kemudian terjadi gempa laut yang kuat dan berhasil membuat kapal Kurohige mendarat di Pulau Amazon Lily. Saat itu Kurohige turun bersama Katarina Devon dan Vasco Sod. Ternyata kedatangan Kurohige kali ini ingin mengambil buah iblis milik buah Hancock karena tidak ingin kekuatannya jatuh ke tangan Angkatan Laut. Di saat yang bersamaan, Kurohige menyerang Angkatan Laut dan bajak laut Kuja sembari menyuruh buah Hancock keluar dari sarangnya. Kapten Koby yang memimpin armada pasukan Angkatan Laut mencoba masuk ke dalam ibu kota dan mengajak buah Hancock untuk berunding dengan tujuan agar buah Hancock menyerahkan diri secara baik-baik kepada pihak Angkatan Laut. Namun buah Hancock menolak perundingan tersebut dan dia berkata bahwa dia tidak tunduk kepada siapapun sambil maju ke medan pertempuran. Anak buah Kurohige meminta bantuan untuk mengalahkan anak kecil yang bisa membuat ledakan seperti pasifista. Kurohige terkejut saat melihat anak kecil bersayap hitam dengan api di punggung membawa pedang besar membelah gunung mirip seperti Mihawk. Dia sadar bahwa anak itu adalah pasifista, senjata milik Angkatan Laut. Saat anak kecil itu kembali menyerang, Kurohige mengeluarkan kekuatannya yang dapat menyerap semua benda di sekitarnya. Di saat yang bersamaan, buah Hancock menyerang pasukan Angkatan Laut dan anak buah Kurohige dengan mengubah mereka menjadi batu, termasuk Katarina Devon dan Vasco Sod. Kemudian ditampilkan dalam halaman ganda manga, Kurohige berhasil mencekik leher buah Hancock dan tampak bounty dari kedua kapten bajak laut tersebut. 3.996 juta biri untuk kepala Marshal de Teach dan 1.659 juta biri untuk kepala sang ratu bajak laut Boa Hancock. Kurohige memberitahu Hancock bahwa dia telah lama menunggu untuk mendapatkan kekuatan iblis ini. Boa Hancock tidak mampu melawan Kurohige akibat efek dari buah iblis Yami Yami no Mi yang bisa menyerap kekuatan buah iblis lain. Boa Hancock meminta kepada Kurohige agar dilepaskan karena seseorang yang telah menjadi batu tidak akan bisa kembali lagi apabila dia mati. Akan tetapi Kurohige tetap bersikeras untuk membunuh Boa Hancock
karena kekuatannya yang sangat berbahaya. Di saat yang bersamaan, Rayleigh tiba-tiba muncul dan mengejutkan semua orang dengan mengeluarkan Hausoku hakinya. Rayleigh meminta maaf kepada Bo Hancock karena terlambat datang yang mengakibatkan sebagian pulau Amazon Lily telah hancur. Rayleigh menyuruh Bo Hancock untuk mengembalikan semua orang kembali dalam keadaan normal dan menyuruh semua orang pergi meninggalkan pulau Amazon Lily dengan tidak melakukan tindakan bodoh. Kemudian cerita kembali ke masa sekarang. Diperlihatkan Rayleigh, Saki, Bo Hancock, dan yang lainnya sedang duduk bersama sambil berbicara permasalahan yang terjadi beberapa minggu kemarin. Ternyata identitas asli dari Shaki diperlihatkan. Dia adalah mantan kapten dari bajak laut Kuja dan mantan ratu pulau Amazon Lily 2 generasi sebelumnya. Mereka kumpul sembari membincangkan pasifista dengan model terbaru dan beberapa dari mereka wajahnya dimiripkan dengan para anggota Shichibukai saat masih kecil. Chapter diakhiri dengan kapal angkatan laut yang melaporkan kejadian yang terjadi di pulau Amazon Lily tentang Kapten Koby yang dilaporkan telah menghilang karena telah diculik oleh bajak laut Kurohige. Kemudian kita diperlihatkan surat kabar yang mengatakan bahwa Kapten Koby adalah pahlawan insiden pelabuhan Rocky dan yang telah menculiknya adalah bajak laut Blackbeard. Situasi sampai saat ini tidak diketahui. Terima kasih buat para penonton yang setia hadir menonton channel kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and share guys. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.